Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailari Nita Yasmin dengan NPM 2351111. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani dengan NPM 2351118. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Kedudukan dan Kewenangan PPATK dalam Pembekuan Rekening Dorman. Seperti yang kita ketahui, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan extraordinary atau kejahatan luar biasa, di mana penanganannya pun harus luar biasa. Oleh karena itu, dibuatlah lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau yang biasa kita singkat dengan PPATK. PPATK didirikan pada tanggal 17 April tahun 2002 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK merupakan FIU atau Financial Intelligence Unit di Indonesia, di mana memiliki peran penting untuk aset recovery atau penelusuran aset dengan pendekatan follow the money. Sejarah pembentukan PPATK dimulai oleh Indonesia masuk ke dalam daftar NCCTs, yaitu daftar Non-Cooperative Countries and Territories, di mana dibuat oleh FATF. Daftar NCCTs merupakan negara-negara yang tidak kooperatif, di mana negara tersebut belum punya regulasi dan lembaga untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, karena Indonesia ingin keluar dari list NCCTs tersebut, disahkannya lah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan dibuatlah lembaga PPATK ini. PPATK memiliki fungsi utama untuk menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan ke aparat penegak hukum, di mana hal ini menjadi bagian dari sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, keberadaan PPATK juga menjadi transparansi dan akuntabilitas sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan PPATK ini tidak hanya dilatar belakangi oleh urgensi global saja, tetapi juga untuk pembenahan sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki kedudukan yang diatur dalam pasal 37 dan 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana sekarang ini merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu untuk tugas, fungsi, dan kewenangan diatur dalam pasal 39 sampai pasal 46 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK memiliki berbagai kewenangan diatur dalam pasal 41 hingga 46 TPPU. Salah satu kewenangan penting PPATK adalah dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Nah, aturan ini sering diinterpretasikan sebagai pembolehan untuk melakukan pemblokiran akun, terutama untuk rekening dorman, di mana rekening dorman adalah rekening yang tidak ada transaksinya di jangka waktu tertentu. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Ramadhani. Pengaturan mengenai kewenangan PPATK dalam pembukuan atau pemblokiran rekening dorman sebenarnya tidak diatur secara eksplisit. Kewenangan ini lahir sebagai hasil interpretasi dan pengembangan dari pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang UU TPPU yang memberikan hak kepada PPATK untuk menata penyedia jasa keuangan menghentikan sementara seluruh rekening. Berdasarkan ketentuan pasal 66 UU TPPU, tindakan penghentian sementara transaksi ini dibatasi oleh waktu. PP nomor 50 tahun 2011 menegaskan bahwa PPATK merupakan lembaga analisis dan bukan lembaga eksekutor pemblokiran. Berdasarkan peraturan PPATK nomor 18 tahun 2017, PPATK hanya berperan sebagai pihak yang menginisiasi permintaan pemblokiran, merupakan kewenangan teknis yang berada di tangan pihak perbankan. Problematika hukum yang belakangan ini terjadi seperti pada kasus
penghentian transaksi terhadap 122 juta rekening dorman periode Mei sampai Juli 2025. Meskipun tindakan tersebut bertujuan untuk menangani potensi resiko TPPU, kontroversi dan kebingungan merebak di masyarakat. Penghentian ini tidak memenuhi aturan wajib untuk menyampaikan berita acara penghentian. Hal ini memicu persepsi bahwa PPATK telah melakukan tindakan secara sepihak dan menimbulkan ketidakpastian hukum. PPATK dalam praktiknya berpotensi melewati batas kewenangan normatifnya dalam kasus pembekuan rekening dorman, sehingga diperlukan mekanisme pembatasan kekuasaan yang lebih tegas, penguatan akuntabilitas, serta penegakan disiplin prosedural guna menjamin. Sekian dari saya. Nah, oleh karena itu, karena adanya kasus di mana berapa juta rekening dorman dihentikan secara sepihak oleh PPATK, hal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat di mana PPATK itu menyalahgunakan wewenang. Jadi sewenang-wenang untuk memblokir rekening-rekening masyarakat, di mana harusnya dalam undang-undang rekening itu harus dicurigai sebagai rekening yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi harus ada dasar dicurigainya, bukan semena-mena karena itu rekening dorman jadi harus langsung diblok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.